Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Sebelumnya, aku mau ucapkan selamat. Kamu sekarang telah menjadi peserta didik kelas 7. Saatnya kamu mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitarmu melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau disingkat IPA. Apa itu IPA? IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu, baik itu makhluk hidup atau benda mati. Makanya IPA itu penting untuk dipelajari. IPA terbagi 3, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Fisika itu mempelajari tentang unsur-unsur penyusun alam dan gaya bekerja. Kimia untuk mempelajari susunan zat dan perubahan zat. Sedangkan biologi untuk mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, jadi sudah tahu kan manfaat mempelajari IPA. Materi kali ini kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum kita bahas materi ini, kita harus tahu dulu tujuan kita mempelajari materi ini apa. Tujuannya yaitu 1. Agar kita dapat mengetahui manfaat mempelajari IPA. Yang kedua, kita dapat mendeskripsikan perbedaan satuan baku dan satuan tak baku. Dan yang ketiga, kita juga dapat mengukur benda-benda di sekitar kita. Tapi sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa agar kita dapat ilmu dari materi ini dan bermanfaat bagi kita, orang lain, dan lingkungan sekitar. Pernahkah kalian mengamati temanmu? Misalnya tingginya, warna kulitnya, rambutnya, dan lain-lain. Jika pernah, berarti kamu sudah melakukan yang namanya pengamatan. Setelah kamu amati, biasanya muncul pertanyaan dalam pikiran kita. Misalnya, berapa ya tinggi badannya? Nah, untuk mengetahui, kita harus melakukan penyelidikan. Penyelidikan IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Antara lain, yang pertama, pengamatan. Dalam melakukan pengamatan, kita memerlukan panca indera, termasuk dalam melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Apa gunanya kita melakukan pengamatan? Untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi. Membuat inferensi yaitu kegiatan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan hasil penyelidikan, baik itu lisan maupun tulisan. Misalnya, presentasi atau dalam bentuk laporan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Kalian tahu tidak manfaat mempelajari IPA? Dengan belajar IPA, kita mampu untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Kegunaan kedua, kita dapat menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Yang ketiga, kita bisa berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika data seperti ini, apa kesimpulannya? Yang keempat, kita mampu meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Apa sih objek yang dipelajari dalam IPA? Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Dari ukuran yang terkecil berupa atom hingga galaksi di jagat raya. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Dalam mengukur benda, kita harus tahu yang mana disebut panjang, lebar, keliling, dan luas. Misalnya papan tulis, ini adalah panjangnya, ini adalah lebarnya, yang ini kelilingnya, dan yang ini adalah luasnya. Jadi dapat kita ketahui bahwa panjang, lebar, keliling, dan luas dikenal sebagai besaran.
Untuk memperoleh nilai besaran, maka diperlukan satuan. Misalnya, jika kamu mengukur papan tulis dengan menggunakan jengkalmu, maka kamu harus membandingkan panjang papan tulis dengan jengkalmu. Jika panjang papan tulis yang kamu ukur dengan jengkalmu adalah 20 jengkal, maka jengkal itu disebut dengan satuan. 20 itu disebut dengan nilai besaran, sedangkan panjang disebut dengan besarannya. Misalnya nih, ada 3 orang temanmu mengukur panjang papan tulis yang sama dengan menggunakan jengkal mereka masing-masing. Diperoleh hasil sebagai berikut. Kok berbeda? Ya jelaslah, karena panjang jengkal tiap orang itu berbeda, jadi diperoleh nilai hasil yang berbeda pula. Satuan yang menghasilkan nilai besaran berbeda disebut satuan tidak baku. Contoh lainnya misalnya mengukur dengan menggunakan depa, dengan kaki, dan lain sebagainya. Untuk menghasilkan nilai besaran yang sama di segala tempat, maka diperlukan satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang disepakati bersama untuk semua orang agar mendapatkan nilai besaran yang sama. Contoh, sentimeter, kilogram, detik, dan sebagainya. Dalam satuan standar internasional atau SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya, panjang, satuan dasarnya meter. Untuk hasil pengukuran lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan. Penggunaan awalan ini untuk memudahkan dalam berkomunikasi karena angkanya menjadi lebih sederhana. Misalnya, 5 megawatt. Kita gunakan awalan sederhana menjadi 5 juta watt. Besaran terbagi atas 2 macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran yang satuannya didefinisikan disebut besaran pokok. Jumlah besaran pokok ada 7 macam, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Perinciannya kalian dapat lihat pada tabel berikut. Misalnya nih, panjang satuannya meter, simbol satuannya M kecil. Apa alat ukurnya? Mistar. Dalam IPA, panjang dinyatakan jarak antara 2 titik pada tiap ujungnya. Misalnya, ada sebuah papan tulis, dari titik A ke titik B itu dikatakan panjang, atau titik C ke titik D juga dinyatakan panjang. Nah, satuan dasar panjang dalam SI adalah meter. Bagaimana cara merubah dari satuan kilometer ke meter atau sebaliknya? Setiap anak tangga kelipatan 10. Apabila naik 1 tangga, maka dibagi 10. Dan apabila turun 1 tangga, dia dikali 10. Misalnya, 2 km, berapa meter? Nah, kita hitung berapa anak tangga yang dilalui. 1, 2, 3. Oh, ternyata ada 3 anak tangga. Berarti 10 dikali 10 dikali 10 adalah 1000. Maka 2 km dikali 1000 adalah 2000 meter. Nah, kalau 2 meter berapa kilometer? Berarti 10 dikali 10 dikali 10 adalah 1000. Nah, kalian tinggal bagi aja. 2 dibagi 1000 hasilnya 0,002 kilometer. Gampang kan? Kita sudah mengetahui cara mengukur panjang. Yang jadi masalah adalah apa alat ukur yang digunakan dalam mengukur panjang. Coba lihat gambar berikut. Ini adalah alat-alat yang digunakan dalam mengukur panjang. Perlu diperhatikan, dalam pengukuran
Posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang dibaca. Setiap benda tersusun dari materi. Materi yang terkandung dari suatu benda disebut massa benda. Satuan massa dalam SI adalah kilogram. Dan alat untuk mengukur massa kalian bisa lihat pada gambar berikut. Sama halnya seperti panjang, massa juga memiliki satuan. Dapat kita lihat pada tangga satuan ini. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Satuan waktu dalam SI adalah second atau detik. Peristiwa yang selang lebih lama, satuan waktunya dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar. Misalnya, jam, menit, hari, bulan, tahun, dan abad. Nah, alat ukur waktu kita bisa lihat pada gambar berikut. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan dapat dilihat dalam tabel berikut. Misalnya, luas memiliki satuan meter persegi. Diturunkan dari satuan meter kali meter. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.